Teman-teman, kita mulai entry data ya, uji coba sistem informasi SDM Orange HRM ini dengan login sebagai administrator yang kita buat pekan lalu. Boleh sebagai admin yang pertama dibuat. Kalau tidak diubah, jika menggunakan Bitnami, biasanya adminnya adalah user. Itu adalah user yang pertama dibuat, bawaan dari Bitnami Orange HRM. Kalau kita sudah pernah ubah, misalnya jadi admin, berarti admin yang mana saja selama dia punya akses role ya, peran sebagai administrator. Nah, saya coba sekarang dengan user baru nih yang kita buat pekan lalu, administrator, login. Sesuai dengan target pembelajaran kita sekarang adalah mampu mengentry data struktur organisasi ke dalam SISDM ini. Masuk ke admin ya, di admin ini ada beberapa menu. Menu pertama yang harus kita isi adalah organization, organisasi. Nah, organisasi nanti baru kemudian kita isi kan berikutnya adalah job title ya, jabatan-jabatan yang ada. Nah, di organisasi kita harus punya struktur kan. Sebelum membuat struktur kita beri informasi umumnya dulu, organisasi ini itu apa ya. Jangan lupa di klik edit ya, diedit, kemudian masukkan nama organisasi ya, misalnya PT ya, PM, ya, misalkan ya namanya PT Pemasaran Kreatif. Nah, kemudian lengkapi datanya jika ada catatan-catatan khusus ya, semacam visi misi, karena tidak ada tempat khusus. Visi misi bisa dimasukkan di sini. Ya. Jadi misalnya organisasi ini punya visi apa, punya misi apa, boleh dimasukkan di sini. Ya. Hanya sebatas sebagai catatan. Jangan lupa di save. Nah, sudah organisasi. Jadi organization structure sesuai dengan yang sudah Anda susun sebelumnya. Klik edit ya, edit struktur organisasi itu jadi ditambahkan di sini ya, setelah diedit tambahkan di sini. Misalnya yang paling atas direksi, kalau direkturnya lebih dari satu ya, ID-nya kosongan dulu nggak apa, direksi atau BOD ya, Board of Director, atau direktur juga nggak apa-apa ya untuk latihan pertama. Jadi ini merangkap CEO misalkan gitu ya, deskripsinya, penjelasan dari direkturat itu, atau pimpinan tertinggi, pemimpin tertinggi PPT itu. Nanti di job desk kita jelaskan ya, di job title-nya kita jelaskan deskripsi yang lebih detail, dan juga job specification-nya kalau nanti buka lowongan kerja ngambil data dari situ. Kembali ke struktur, kita simpan. Di direktur ini harus ada struktur di bawahnya. Kita tambahkan misalnya divisi SDM dan keuangan gitu ya. Nah, SDM dan keuangan ini biasanya berdekatan. Di penjelasan atau kosongkan dulu, kita simpan divisi. Nah, di bawah divisi SDM dan keuangan ada bagian tidak ya? Kalau organisasinya besar biasanya ada bagian. Kalau organisasi kecil ya tidak ada, cukup itu aja ya. Struktur yang paling sederhana ini kita umpamakan ada 5 bagian gitu ya, 5 divisi. Selain direktur ada 4. Nah, misalnya ini karena pekerjaan ini khusus, ada khusus bagian keuangan, bagiannya bawahnya namanya bagian SDM. Nanti ada lagi bagian keuangan gitu ya. Di bawah divisi ada bagian SDM, ada bagian keuangan. Nah, ini namanya nama divisi bagian ya. Tadi nama divisi, nama direktorat, divisi bagian. Lalu kita buat divisi yang kedua. Jadi karena divisi di bawah direktur, plusnya di sini di direktur, plus ke plus. Nah, ini divisi misalnya pemasaran dan operasional, atau operasional dan pemasaran ya.
biasanya begitu. OPSAR, operasional dan pemasaran. Ini termasuk misalnya membawahi general affair atau bagian umum misalnya ya. Boleh saja. Untuk sementara kita sederhanakan, di bawah divisi operasional dan pemasaran ada 2 bagian. Kita samakan dengan yang di atas ya. Misalkan bagian operasional atau produksi, biasanya disebut juga ya bagian produksi. Lalu naik lagi di sini plusnya dari divisi pemasaran ini ya. Di pemasaran kita tambahkan bagian pemasaran. Oke. Save, selesai. Jadi ini struktur organisasi dengan satu direktorat, satu direktur, atau satu dirut ya kalau direkturnya dibanding satu, atau disebut juga BOD, Board of Director, memiliki 2 divisi dan masing-masing divisi punya 2 bagian. Selesai, kita klik dan